selamat datang di kantor kita ya. Dan Anda cuma memastikan ini orang di YouTube bukan gitu ya. Oh, ternyata benar gitu ya. Jadi senang sekali sore hari ini saya bisa kembali hadir. Saya semalam baru balik dari Jakarta. Ya seperti Anda ketahui, kegiatan saya Anda bisa pantau dari Instagram ya. Nah, jadi saya beberapa hari yang lalu ketemu sama salah satu aktor yang paling hits saat ini di Indonesia ya, Rizky Bilar ya, betul ya, sama calon istrinya Lesti Kejora yang 20 menit lagi lamaran. Saya sebenarnya disuruh hadir tapi saya memilih datang ke Surabaya menemui kalian. Jadi saya datang di acara pernikahannya aja. Ini kan baru lamaran ya, lamaran nggak usah di Bandung lagi. Jadi saya nggak bisa hadir. Ya, yang penting kalau diundang public figure itu nggak penting orangnya datang, yang penting seserahnya datang. Nah, itu penting. Orang Indonesia kebalik, orangnya datang seserahnya nggak ada. Ya kan? Nah, jadi tentunya produk KK saat ini sudah mulai banyak dikenal di kalangan semua masyarakat. Kondisi sekarang ini harusnya Anda itu jual produk itu mudah. Kenapa mudah? Karena produknya sudah dikenal oleh semua kalangan. Ngerti ya maksud saya? Anda menjual produk yang sebetulnya bukan produk yang nggak dikenal masyarakat. Zaman saya dahulu memulai bisnis ini 20 tahun lalu, 23 tahun lalu, saya merintis satu bisnis yang produknya itu sama sekali nggak dikenal masyarakat, tapi ya tetap bisa rame. Ya, kan? Kalau nggak rame mana bisa punya gedung ini? Masuk akal? Ya. Kalau orang Indonesia, saya mau cerita sedikit tentang ada seorang sales atau penjual sandal. Ya, penjual sandal ini diundang ke Afrika. Sales pertama diundang, sales itu kalau bahasa Inggris, kalau orang Jawa ngomong sales ya kan? Salesnya itu diundang nama Amerika di Afrika. Begitu turun pesawat, salesnya turun di bandara, lihat orang Afrika semua tidak pakai sandal. Salesnya telepon sama supervisor, Pak, saya tolong diantar pulang. Kenapa? Orang sini tidak ada yang pakai sandal. Apanya yang mau dijual sandalnya? Betul ya? Kalau Anda kan juga kayak gitu ya. Di sini nggak ada yang pakai sandal. Apanya yang saya mau jualan sandal? Betul ya? Bapak keliru ngirim ya, betul ya? Omongan sales ini benar nggak? Benar ya? Di sana nggak ada yang pakai sandal. Benar ya? Nah itulah makanya kenapa kalian belum kaya raya. Ya, ini masalah mindset. Dia benar. Begitu nyampe dia pulang. Dikirimlah sales yang kedua, sales B. Begitu dia turun pesawat, dia lihat semua orang nggak pakai sandal. Dia ngomong, supervisor, kirim 2 kontainer sandal ke sini kan? Duh, katanya yang pertama kemarin nggak ada orang pakai sandal di sini. Justru orang di sini nggak pakai sandal. Saya akan didik mereka cara pakai sandal. Nah itulah awalnya Afrika pakai sandal. Karena orang sales yang hebat. Tepuk tangan. 23 tahun yang lalu saya memulai bisnis ini dari produk yang belum dikenal. Saya bilang, baik, saatnya kita menjual produk makanan sehat. Wah Pak, ngajari orang minum super green food itu angel Pak katanya. Mereka itu lebih baik Pak tuku rokok Pak, ngopi Pak, timbang tuku super green food. Nah berarti apa bedanya Anda sama sales pertama? Betul atau betul? Betul atau betul? Ngomong aja sini banter sini. Betul atau betul? Betul. Makanya orang itu nasibnya tidak pernah berubah. Ngono bendino dungo. Ya Allah, ya apa piye cara nasibku berubah? Saya percaya Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kamu nggak mau mengubah nasibmu sendiri. Betul. Betul. Karena mindsetmu sendiri tidak mau diubah. Saya bilang, orang Indonesia belum kenal suplemen. Orang Amerika, orang negara maju Amerika itu sudah kenal suplemen 30 tahun lalu.
makanya badannya gede-gede. Lah wong ki ning ngombene apa? Beras kencur. Makane bal-balane kalah terus. Oh delon wingi musuh Arab dibantai 5-0. Awake metet-metet. Lah kene rempeng kabeh. Ombene beras kencur. Sana minumnya protein. Lah kene sego padang. Lah terus piye kabeh gede awake? Karena diedukasi belum kuat. Paham maksud saya? Loh, Pak, beras kencur itu minuman nenek moyang kita. Loh, saya ini juga sudah yang minum beras kencur. Gak salah minum beras kencur. Tapi nih kamu hari ini tanding sama negara Eropa, ya kalah mas. Loh, artinya apa? Boleh minum beras kencur, boleh. Tapi jangan lupa minum protein. Jangan lupa minum kolostrum. Jangan lupa minum super green food. Angel ya Pak dodolan. Lah terus yang gampang itu apa? Betul omongan gitu. Nah, sekarang saya tanya, itulah sebab sama kayak jual sandal itu tadi. Betul? Kamu hari ini mau jadi orang sukses bukan? Jualah sesuatu yang orang belum pakai. Siap. Jualah sesuatu yang orang itu belum kenakan. Kalau kamu hari ini jual kerupuk, ya kabeh udah jual kerupuk, Pak. Di setiap warung ya ono kerupuk. Kamu kalau hari ini jual beras kencur, di semana-mana orang jual sinong beras kencur. Buat apa Anda menjual sesuatu yang orang lain sudah jual? Betul nggak? Betul. Pak, saya nawarkan orang ngomongnya mahal loh. Loh, gini. Gue pikir orang Afrika pertama kali kenal lo sandal ini barang apa? Ya kan risi, biasanya bendino cekeran, dina iki kok suruh nganggo sandal. Tentu susah sekali mengedukasi sebuah masyarakat yang belum terbiasa. Nah, ini ceritanya. Jadi 23 tahun yang lalu saya kenalkan produk food supplement. Ketika saya masuk, kenalkan. Ya, singkat cerita Anda dengar dari buku saya 3,5 tahun lalu, utang orang tua saya lunas semua. Mulai banyak masyarakat kita yang mulai kenal apa itu food supplement. Makanan sehat. Lah orang sini, orang Indonesia kebanyakan ya pusing minumnya botol. Anda sing lanjut. Nek loro omah ngombene Proma lah, ini nyambut kabeh. Sekarang saya tanya, kamu minum Proma saumur urip, lambungmu tambah jeduk. Sorry ya, saya sebut nama merek. Karena dia tidak menyembuhkan akar permasalahan sakit mah. Sakit mah itu yang dibenerin adalah asam lambungnya. Hari ini dokter Sum nggak datang, kalau datang saya panggil dia. Kalau organ kita usus lambung itu kenapa lemah? Karena asam lambungnya tidak baik. Kalau asam lambung tidak baik, dikit-dikit wis ngono ngopine gak mandek-mandek. Wong kene dopinge ngopi, marano tambah maneh ekstra jos. Jebol dijelma. Ya itulah orang sini. Dan semuanya murah. Wis ngono dopinge tambah rokok, wis pantes wis. Wis ajur. Ngono kabeh lawan Korea, lebih. Dia delek. Betul. Ini bukan masalah pelatihnya, masalahnya kesadaran masyarakat ini. Loh, kalian percaya nggak? Saya ini vegetarian. Tahu vegetarian? Vegetarian itu nggak makan daging. Kenapa badan saya lebih besar dari kalian? Loh, Pak Chandra ini panganannya daging pirang kintal saat dinolak, bukan tahu makan daging. Tahu makanan saya? Makanannya via valen, iwak peyek, tahu tempe. Itu makanan saya. Loh, kalian nggak percaya? Karena tahu tempe itu makanan kaya protein. Anak saya lihat segini besar. Coba berdiri. Nixon coba berdiri. Lihat, ini saya bukan mau promosi. Ini coba usia berapa? Tingginya 167. 12 tahun. Makanannya apa? Tahu tempe. Duduk. Tepuk tangan. Loh Pak, tahu tempe itu apa? Kaya protein. Ya tentunya dengan nutrisi KK. Food supplement KK, super green food. Kolostrum, protein, itu yang dimakan setiap hari. Badannya besar. Saya mau tanya balik, jarang itu panganannya apa? Suket mas. Loh kok gede Pak? Ayo, jawab. Sapi itu kuat ya? Bisa membajak sawah, betul ya? Makanannya. Lah masuk daging
Kentucky Fried Chicken. Ya enggak loh. Mereka binatang besar itu makanannya sayur. Nah orang Indonesia ini, ya, senengannya gorengan, penyetan, lele penyet, sayurnya dipinggirkan. Nah ini kembali lagi peluang. Justru super green food ini akan laku keras. Kenapa laku keras? Karena banyak masyarakat kita ini tidak mau konsumsi sayur. Padahal jelas-jelas badan kita itu harus konsumsi sayur. Saya nih vegetarian baru 25 tahun. Baru. Di sini ada yang belum 25. Usia belum 25. Saya lebih tua dari kalian sudah makan vegetarian. Nah, kembali ke cerita sandal itu tadi. Jadi ketika banyak orang itu masih menolak cerita suplemen, kemarin Sule sudah muncul. Betul ya? Mulai. Apa tunggu Sule promosi baru kalian percaya? Ini peluang nggak? Peluang atau masalah? Bagi sales yang pertama masalah. Bagi sales kedua ini peluang bukan? Peluang kan? Nah kalau kalian merasa menjual produk keke susah, berarti kalian adalah sales pertama. Masalah. Terus gimana mau rubah nasib? Kalau kalian kena masalah sudah mundur. Gini loh ya. Ini siapa yang mau sukses di sini angkat tangan? Saya. Yang tinggi tuh angkat tangannya. Angkat tangannya kok kayak wong gak duwe vitamin. Terima kasih. Ketika kalian mau sukses, Anda tahu jumlah orang sukses di muka bumi ini berapa? Kurang dari 3%. Kurang dari 3% penduduk di muka bumi ini miliar. Berarti 97% itu melakukan rata-rata, melakukan apa yang orang biasa lakukan. Orang semua ke kiri melok nang kiri. Orang nyemplung got sampai melok nyemplung got. Melok aja. Nah ini budayanya kita. Tapi hanya 3% orang yang belok kanan. Orang dodol kerupuk kabeh dodol kerupuk. Wong dodol siomay kabeh dodol siomay. Wong dodol lemper kabeh dodol lemper. Orang jual resoles kabeh dodol resoles. Kapan kamu hari ini mau sukses? Kamu harus menjadi orang yang berbeda. 3% orang dia melakukan sesuatu yang berbeda, sama kayak sales B tadi. Kirim 2 kontainer sandal ke sini. Saya edukasi masyarakat. Justru saya senang dikirim ke Afrika karena di sini nggak ada yang pakai sandal. Kalau saya dikirim balik ke Indonesia, semua sudah pakai sandal. Lah ngapain aku dikirim? Nah itu debat cara berpikir salah sendiri. Sama kayak saya tadi. Kalau kita hari ini datang, kita menjual produk rata-rata nang kene dodol apa? Keke Indonesia, kerupuk. Dan lo kok join keke. Betul kan? Terus dodol apa ning kene? Sino. Lah lho apa join keke? Dodol apa madu? Madu lho pinggir jalan wae. Kok iki madutan, madu wis padha, madu wis kurang lebih ngono. Kon lagi diarani apa ya jenenge madu. Kamu mau beli sing sak botol hargane 20.000 ya ono. Sing regane 200.000 ono. Ya kurang lebih madu ya ngono. Oh ini loh produk keke ini jual herbal gini. Ya, intinya kita ini nggak boleh jual karena orang kebanyakan. Kita ini harus menjadi sesuatu yang berbeda. Nah itu poinnya siang hari ini itu saya mau bahas itu dulu. Wes, ini setuju nggak? Setuju. Kalian mau sukses ya? Kalau mau sukses berarti harus berbeda. Tuh, jangan jual orang kebanyakan. Wes, itu dulu. Nangkep? Jelas? Kalung kesehatan. Ini zaman dulu sudah banyak kalung ini. Iya loh? Sing model ireng kayak kue Oreo lho, ngerti? Kayak jimat lho, ngerti kan? Iku nek gawe balang wong ya lara guys iku ya. Nah, tapi masalahnya itu kan itu orang pakai itu kayak wafer kayak kue digelantung-gelantung ngono ya kan. Ada kalau kesehatan, ada yang kayak biji-biji putih-putih kayak tasbih itu ada. Iki kalau kesehatan apa kabeh jikir kan kene harus, ya kan. Nah,
Tapi Kiki mau menjual kalung kesehatan karena kalung ini ada manfaatnya. Saya kemarin baru dapat ilmu. Kalian pulang ya, saksikan ya, ini dengar ya. Kalian ke awan, kalian urak-urak awan, gini, ngadep ke awan. Setengah jam awannya lobang. Kiki Lovers, silakan buktikan. Ini ada kesaksiannya. Saya mau kalian rekam, buktikan. Ini terjadi. Ini telepon ke Argentina di demo juga nggak rubuh. Kalian sudah lihat demonya kan tadi? Nyambung, energi. Ini Kiki Lovers benar. Buktikan kata-kata saya. Awannya logam. Kemarin Rizky Bilar saya demo, kaget. Ini luar biasa. Nah, Pak, kalungnya malu. Saya mau tanya kembali ke cerita awal. Kamu hari ini mau menjual sesuatu yang biasa atau sesuatu yang berbeda? Kalau sesuatu yang biasa, kalung di pinggir jalan 3.000 ya, kayak mas nang pasar malam lah, kelecehan. Kan dodol kayak ngono ya sampai kapanpun ya. Omamu kontrak terus kayak suatu pengomanyar mas. Jangan salahkan keadaan. Kamu mau nasibnya berubah nggak? Yang keras tuh, mau nggak? Mau. Kalau mau harus jual sesuatu yang berbeda. Jangan jual orang kebanyakan. Ini poin yang saya mau sampaikan. Jadi pulang jangan lupa ya, ini di urak-urak awan ya. Tolong waktu kalian video urak-urak awan itu setengah jam, maksud saya setengah jam. Moga-moga sebelum setengah jam awannya sudah lobang. Kalian videoin, tag saya di IG, nanti tak repost akun kamu. Tak repost kok pesen KB kalung nang gue. Main-main 300.000 orang. Mau TV sadino baru tentu uang 300.000 kan. Semua tak tembak akun. Ayo, siapa yang bisa bikin kontennya itu bagus? Tak challenge saja. Ini urak-urak kawan. Bener. Baru kita bisa sukses. Kalian kalau mau sukses ya belajar dari rahasianya orang sukses. Nek kalian tanya orang gagal, angel deh, dodol kalung nih, larang. Keman gaduh-gaduh orang duwe, kok kape tuku kalung. Nah kalau kamu tanya orang kayak gitu terus ya selamanya jawabannya seperti itu. Maka nggak ada bedanya sama sales yang pertama tadi. Di sini nggak ada yang pakai sandal. Bagi dia masalah adalah masalah. Sampai sini nangkep nggak? Poin saya nangkep nggak? Ini dulu mindsetnya dibenerin. Loh Pak berarti berat ya Pak. Loh nek ngomong ringan loh kabeh wong sukses Mas. Kono sing nganggo sepeda motor, kabeh wong nganggo mobil Mas. Kalau kita mau menjadi orang di atas rata-rata, ya berarti kita harus cara berpikir kita berbeda. Kalau kita jual produk yang berbeda, cara berpikir kita harus berbeda. Strategi kita juga harus berbeda. Jualnya pun orang yang berbeda. Kalau kamu jual kepada orang yang Pak KBU tertarik Pak ambil kalung ini Pak, tapi masalahnya KBU nggak duit duit Pak apa itu. Kalau kamu nggak duit duit untuk orang dulu, bukan masalah kalungnya, berarti masalahnya di orang. Kalau kamu bilang semua produk mahal, loh, buktinya hari ini tas 20 juta ada yang laku, tas 200 juta pun ada, tas 2 miliar pun ada bangsa pasarnya. Makanya saya pernah lihat satu quotes di Instagram. Kenapa mobil sport kayak Ferrari, Lamborghini yang harganya 10 miliar itu nggak pernah muncul iklannya di televisi? Yang muncul iklannya televisi itu apa? Snack loh. Iya loh. Gerobok. Karena orang yang bisa beli mobil itu nggak pernah nonton TV. Karena nonton TV cuma orang yang bisa beli snack. Loh kayak omongan ini, tapi bener. Paham maksud saya? Paham ya? Nah, itulah artinya ketika kalian mengubah nasib, ya kalian harus keluar dari lingkungan kalian. Kata-kata saya ini memang pedas. Kata-kata saya ini memang tidak enak didengar. Tapi fakta enggak? Fakta bukan? Nah, ini sebuah fakta bukan? Yes. Makanya nggak semua orang bisa dengar statement motivasi seperti ini. Karena memang kalau mau sukses harus beda. Kalian harus memberanikan diri. Kalau kalian ora kendel, nggak kendel, gimana kalian hari ini itu bisa mengubah nasib? Nah, itu dulu.
pembukaan saya pada sore hari ini tentang cerita dua orang sales. Ya, jadi dua orang sales ini menjual sesuatu yang berbeda. Saya tahu ada satu pertanyaan gini sama saya, Pak Chandra. Lebih baik saya jual produk harganya 10.000, tapi yang beli 1.000 orang. 10.000 tapi 1.000 orang. Jatuhnya berapa? 10 juta atau omsetnya? Ataukah saya jual produk harganya 1 juta tapi cuma 10 orang? Kamu pilih yang mana? Yang satu beli 1.000 orang, yang satu pilih 10 orang. Omsetnya sama-sama 10 juta. Pertanyaan saya salah satu, kalian jawab. Untungnya besar mana? Yang 1.000 kali 10.000 kali 1.000 orang. Saya mau tanya, jual apa 10.000 kali 1.000 orang? Satu hari. Jual barang apa yang 10.000? Sebut, ayo. Ayo wes, enggak usah join keke, enggak apa-apa. Ini pakai matematika aja. Indomie. Jual barang, hah? Indomie. 10.000 ya. Oke lah, let's say Indomie ya. Tapi satu hari harus 1.000 loh. Yang jual Indomie enggak cuma kamu loh. Tapi harus 1.000. Ayo, saya mau tanya, gampang mana? Ayo, coba. Tapi omsetnya kan 10 juta. Ayo, sebut. Ayo dong, jangan diam dong. Ayo, mikir. Hah? Baju apa 10.000? Hah? Oh, no, tak. Kau 10.000 ada. Gak paling murah 25.000. Nah, oleh kau sobrang enggak oleh Mas. Enggak lah, mana ada kau 10.000 enggak ada. Kaos kaki ada. Oke, let's say. Bisa gak kamu jual kaos kaki itu satu hari 1.000 biji? Bisa. Duh, makanya saya mau tanya. Kan omset outletnya banyak. Apa? Jual pulsa tapi outletnya banyak. Jual pulsa outlet banyak, pertanyaan bagus. Berarti satu hari jual pulsa 10.000 ya? Kali 1.000 orang. Itu saya masuk akal. Tapi pertanyaan saya satu, untungnya berapa? Untungnya kecil. Ya, kecilnya itu berapa? Tolong disebutkan angka. Ya, Kalau 10.000 itu sekitar 1.000 atau 500 atau 500 mungkin. Tidak ada. Ya, Tidak ada. Kalau gitu semua orang jual pulsa. Bapak tahu kalau 10.000 untung 500 itu sama aja dengan 5%. Tidak ada. Pulsa untung 5% itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Bapak jangan kira-kira. Tapi masuk akal. Statement Bapak masuk akal. Jual pulsa itu benar. Tapi setahu saya Pak, pulsa itu nggak ada 5%. Saya confirm. Memang itu produk sejuta rakyat. Bapak harus jual ke 1.000 orang. Omsetnya memang 10 juta. Kalau nggak gitu Pak, semua orang hari ini buka konter pulsa. Itu jawaban. Ya. Tapi konter pulsa juga mati Pak, karena Indomaret juga jual pulsa. Ya. Karena ATM juga jual pulsa. Loh sekarang saya mau tanya, kan katanya kalian itu nggak sanggup jual barang mahal. Kalian sanggupnya jual barang mahal. Tak kasih lah sekarang. 10.000 itu jual apa? Kamu mantan jual apa? Tempe penyet apa? Pecel lele. Oke, let's say pecel lele 10.000. Bisa nggak satu hari 1.000 biji? Nggak ada Pak, trafficnya saya nggak ada. Oke. Baru kamu bisa omset 10 juta. Kalau kamu ada satu warung bisa jual sampai 1.000 biji, 1.000 piring satu hari, mungkin bisa. Kalau buka 10 cabang, mungkin satu cabang 100 porsi, mungkin masuk akal. Tapi saya mau tanya balik, lah kamu 100 cabang itu perlu berapa karyawan? Jangan-jangan untungmu dipotong karyawan sudah habis. Mikir. Loh, makanya kan saya ini kadang geli lihat komunitas IS kita ini. Pak, saya mau rubah nasib. Tapi barang keke mahal-mahal, saya mau jual yang murah, ya jualan. Kamu jual barang 10 ribuan, gak usah join komunitas IS. Tapi syaratnya 1.000 biji per hari. Sama dong, 10 juta. Pulsa Pak, saya garis bawahi. Untung nggak ada 0,5%. Jadi 10.000 itu Pak, baginya maksimal 50 rupiah. Serius. Jadi Bapak 10 juta, untungnya itu maksimal Pak. Kalau saya nggak salah, 10 juta ya Pak ya. Kalau nggak salah untungnya maksimal itu 5.000 rupiah. Nah Bapak mau kerja. Kalau satu pulsa hilang, voucher hilang Pak. Loh kok duyu tenanan nih Pak? Iya. Satu voucher 10.000, itu duduk kerja, malah kerja bakti.
Harus. Dan itu yang terjadi banyak di kantor pulsa sekarang. Makanya banyak orang kerja pulsa elektronik. Ini benar. Saya direkam loh itu. Saya bisa tanggung jawab dengan kata-kata saya. Saya kalau ngomong nggak boleh sembarangan. Itu untungnya sangat tipis. Jual rokok contoh. Oke lah. Kamu nggak jual di warung ini depan Indomaret, ini ono lucu. Warung ini dodol rokok. Tapi ngarepe ono Indomaret, tergone podo. Milih mana? Dek warung ini sing layani gak enak mlebu Indomaret, buka pintu. Selamat pagi, selamat datang di Indomaret. Ada yang bisa kami bantu. Si Tono sing nyopo asine adem, regane podo. Coba Anda pikir. Masuk akal nggak kata-kata saya? So kamu mau jual barang 10.000, terserah. Waduh Pak, dagang kok cek angelin dan umum, tapi aku tak kerja jadi wong, aku tak. Itulah mental bangsa kita. Makanya selamanya nggak bisa maju. Kalau kalian mau maju, kalian selalu ikut orang rata-rata. Tidak ada yang men-training seperti ini. Justru kalian harus buktikan minum super green food itu kalian pakai barang itu bagus. Tukang parkir di depan ini kan bapak ini orang Bangkalan. Tanya sama bapak itu, pernah nggak dikasih suplemen sama Pak Chandra? Tanya aja iseng. Dia minum, enak ya Pak, seger. Aku pernah seumur-umur gak pernah ngombe jamu saya enak. Ini duduk jamu Pak. Iya kan, nutrisinya bagus. Sama. Kembali ke ceritanya. Hari ini, kalau kita memang mau maju, mau sukses, kita harus menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kembali ke produk Keki. Untuk dapat 10 juta, kalian jual 10 kalung. Betul ya? 10 orang aja. Barangnya dipakai semua artis. Kalian jual 10 piece. Saya tanya, kalau sama-sama omset 10 juta, kalau tadi jual pulsa babinya 10 juta untung cuma 5.000. Di sini kalau jual 10 juta 10 kalung untung kita berapa Pak Bes? 10% minimal. 10% minimal. Minimal. Paling minim 10%. 10% itu berarti berapa? 1 juta. 10 juta jualan 1 juta. Nah, ini baru nyambut gawe. Nek kowe 10 juta berarti ini 5.000 tapi nyambut gawe piye? Gak usah pakai dealer, makanya sekarang banyak dealer pulsa sudah tutup. Iya, kena risiko. Paling kalau beli di Alfamart apa kena biaya administrasi 2.500, selesai. Tapi sama. Karena itu ada kontrak kerja. Kembali ke cerita kalian. Baru kita jual itu ada hasil. Itu paling minim 1 juta. Ya. Kalau kita bisa manfaatin harga promo, ada PTM, Paket bis ya. ada paket bis. Kalian jual 2 paket 2,1 juta, jual 2 dapat 1 juta. Jual 5 paket untungnya 2 juta lebih. Belum lagi ada tabungan poin ke luar negeri. Itu baru namanya rubah nasib. Ya, coba. Itu baru namanya nyambut gawe. Loh Pak, tapi jualnya barangnya mahal. Loh kembali kok ke pertanyaan pertama, bulat aja itu. Makanya urusan bewong bulat aku paling males. Diurui gak entos-entos. Iki sing kowe gak nangkep omonganku apa ndasku sing kabeh pecah iki ceritanya. Nah, itulah sebab tidak semua orang itu bisa diajak untuk maju. Ngerti maksud saya? Yes. Lah kalau nggak semua orang mau diajak maju, kenapa kok kamu yang stres? Kenapa kok kamu yang pusing? Nah, statement saya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Siapa yang apa ya? Mungkin yang pertama kali Mbak Chandra langsung kebuka semua. Ya, silakan. Kira-kira penjelasan tadi gampang atau sulit, Pak? Gampang. Gampang ya. Nah, makanya kata komentar yang luar biasa pasti semua yang sulit jadi gampang ya. Mister Nothing Impossible. Tepuk tangan untuk Pak Chandra. Oke, Bapak Ibu yang mau punya pertanyaan, silakan. Saya lihat tadi ada yang baru pertama kali. Mungkin Bapak mau bertanya, Pak? Kesempatan nih, Pak. Silakan. Terima kasih. Pak, ini mau saya mau tanya. Ya, silakan. Ya, di traffic penjualan itu kan ada orang Ya. biasa kadang dipakai di marketplace. Iya. Nah, kadang juga saya dulu pernah mengikuti semacam MLM itu dia nggak boleh menaruh barang ini di display di toko dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kalau di marketplace otomatis karena kita sudah tahu sudah bisa, apakah bisa itu di semacam toko misalkan gitu? Iya. Nah, itu bisa apa enggak? Kalau bisa kan misalkan begini. Jadi kita kayak ceritanya Bapak tadi, nah tes ya. Nah,
misalkan punya saudara punya apotek, kita tak transfer di situ apoteknya. Nah itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Sebentar ya. Oke, saya jawab dulu. Pak, saya sebelum menjawab pertanyaan Bapak harus tahu bedakan kita ini bukan MLM. Bapak harus tahu. Paham? Tahu ya? Paham. Kalau Bapak tahu Kiki ini bukan MLM, terus Kiki ini apa, Pak? Ya, penjualan langsung. Penjualan langsung. Betul. Terus bedanya MLM sama penjualan langsung itu apa? Ya, sebenarnya hampir sama, cuman kalau di MLM itu rata-rata yang dibangunkan sistemnya terus, tapi barangnya belum tentu berkualitas. Ya. Tapi kalau dari di KK ini yang Pak Chandra pernah di YouTube dan sebagainya itu, nah itu barangnya kan gitu, yang diutamakan barangnya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, itu mau saya luruskan dulu, Pak. Ya. Jadi memang betul, Pak. Jadi multi level marketing itu adalah sebuah skema kerja. Makanya di Indonesia MLM itu tidak ada asosiasinya. Yang ada adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI). Namanya penjualan langsung, Pak. Kalau dalam bahasa Inggris namanya direct selling. Nah, MLM itu, Pak, lebih mengutamakan mencari orang, ya, merekrut orang, produknya abal-abal, produknya nggak terlalu penting, akhirnya yang dijual adalah mimpi. Kalau kita ini jualan super green food, sana jualan mimpi, Pak. Nah itu bedanya. Oke ya, saya pertegas ya, itu sudah beda. Kalau mau tahu lebih lengkap, lihat channelnya Pak Helmi Yahya. Apa beda MLM vs direct selling? Nah, itu saya diwawancara Pak Helmi Yahya. Oke. Pertanyaan Bapak yang kedua, apakah boleh dijual di marketplace? Sebetulnya gini, Pak. Marketplace itu melarang menjual, semua produk direct selling itu dilarang. Tapi entah kenapa, kok banyak masih produk-produknya direct selling itu bermunculan di marketplace. Ya, sekali lagi itu aturannya punya marketplace, bukan kita. Tapi banyak orang masih menjual di sana. Gini, Pak, marketplace sendiri itu kan tokonya kan macamnya banyak. Ada barang yang sama dijual di toko yang banyak, betul ya? Tapi kan ada toko yang direkomendasikan, ada toko yang tidak, betul ya? Nangkep maksud saya? Ya, ada toko yang tidak direkomendasikan, dia cuma jual sekali, terus reportnya bintangnya itu jelek. Sama kayak supir Gojek lah. Kalau dia bagus bintangnya 5 terus. Sopir ini aktif. Tapi kalau sopir ini kadang hari ini nyopir sesuk prei, lusa nyopir sesuk prei, dia direkomendasikan nggak? Nggak ada. Jadi marketplace itu sistemnya by performa. Toko siapa yang bagus, pengirimannya bagus, packagingnya bagus, sampai tepat waktu bagus, dia oke. Gini, Pak, ada tempat penjualan yang jauh lebih hebat dari marketplace, Pak. Jadi Bapak nggak usah pusing masalah marketplace. Jadi saya tegaskan dulu, saya jawab pertanyaan Bapak. Sebenarnya marketplace melarang, tapi tetap yang namanya penjual ini mokong. Ada yang tetap menjual di sana, tapi marketplace ini melarang. Contohnya kayak Shopee sekarang, semua produk-produk KK Indonesia itu diturunkan dari Shopee. Karena memang tidak boleh. Itu. Memang tidak boleh. Tapi kalau buku Sukses dan BPB boleh. Buku kita boleh. Tapi kalau di Tokped, kemudian di Lazada dan sebagainya, kemudian Bukalapak masih ada. Tapi kalau buku SB30 dimanapun bebas. Nah, Pak, sekarang ada satu metode pemasaran yang jauh lebih cepat daripada marketplace, yaitu apa, Pak? Barang kita dipakai sama public figure. Makanya Pak, Bapak itu postingannya cukup ke teman terdekat, ke sahabat terdekat, ke grup WA. Tinggal share, Pak, konten kita. Kerjaan Bapak ini cuma 2, ikuti kata-kata saya. Pertama, ikuti posting. Kerjaan kita ini cuma posting. Kedua, closing. Pertama, posting. Kedua, closing. Pertama, posting. Kedua, closing. Selesai. Loh, saya posting terus kok gak closing. Bukan.
berarti Anda memasarkannya tidak di tempat yang tepat. Anda broadcastnya di grup keluarga terus yo, gak closing-closing, Pak. Anda postingnya di teman Facebook terus, konco SMA terus yo, gak closing-closing. Jadi yang benar, satu orang punya 10 teman. Betul Pak ya? 10 teman ini 2 puas. 2 teman ini yang puas pakai produk ini, dia akan cerita ke 10 teman lagi. Itulah metode pemasaran yang lebih hebat dari marketplace, yaitu membangun jaringan di atas jaringan orang lain. Makanya di NRT kita nanti diajarkan. Nah, kenapa kok kita mudah posting? Karena posting kita memang produk kita dipakai oleh semua artis. Sebagai contoh kayak kemarin di souvenir pernikahannya Atta Halilintar dan Aurel itu pakai produk kita. Semua udah bahas, Edocel juga bahas. Ya, jadi kemudian siapa itu? Yang artis wanita itu siapa? Melanie Ricardio itu juga bahas, Siren Syungkar juga bahas, istrinya Mbak Imbong juga bahas. Nah, artinya kita ini memasarkan produk yang sudah dipakai oleh public figure. Harusnya Pak, itu bukan alasan. Ngerti? Nah, jadi Pak, terus Bapak bilang masalah titip di apotek. Gini Pak, boleh, cuman masalah apotek ini kalau sudah ada pakai produk kita, ya jangan dimasukin produk. Kalau sudah dimasukin distributor lain, ya jangan dimasukin. Biarkan distributor itu memasarkan. Tapi itu menurut saya pangsa pasarnya masih kecil Pak. Kasih kecil. Bapak yang tak terbatas itu yaitu Pak 10, 2 closing puas, dia akan cerita ke 10 lagi. Ketangkep 2 lagi. Nah itu tak terbatas Pak. Nah kalau itu berjenjang 2 pangkat 5 Pak, sudah berapa? Ya kan? Mulut ke mulut itu Pak, getuk tular itu yang paling kuat. Bukan marketplace. Bapak marketplace satu laris, gak lama lagi jualan semuanya di marketplace. Satu customer sama diroyok-royok terus. Lah buat apa? Gegeran kayak gitu. Tapi Bapak harus melakukan servis yang bagus. Dan yang terpenting Bapak memposting sesuatu yang membuat orang itu langsung tertarik. Yaitu karena apa? Produknya artis. Ngerti? Kalungnya artis. Nanti Super Green itu suplemennya artis. Nanti Nates pembalutnya artis. Loh enak kan? Nah, jadi artinya Pak, Bapak memasarkan sesuatu yang memang sudah terkenal. Tapi kalangan Bapak tahu itu barangnya artis, tapi dia tidak tahu beli di mana. Nah, belinya di Bapak. Kira-kira terjawab apa pertanyaannya Pak? Terjawab. Ya? Terjawab ya? Terjawab. Jadi Bapak tidak perlu pusing masalah supermarket atau masalah apotek atau marketplace. Itu menurut saya pangsa pasarnya masih biasa. Ya, jadi bukan sesuatu yang utama gitu. Nanti lucu. Nanti terjadi lucu. Yang jualan lebih banyak daripada yang membeli. Nah, itu kan ya aneh. Ngerti maksud saya? Yang jualan lebih banyak. Jadi di marketplace itu dicek, loh, tokonya ini ada 100. Ya diresiki ambil marketplace Pak. Karena yang terjual belum tentu 1 per hari. Saya marketplace-nya males. Dibersihin itu tokonya. Jadi itu juga tidak sehat. Ya, jadi Pak, Bapak perhatikan orang yang sukses di marketplace itu Pak ya. 1 Pak, dia tidak banyak reseller. 1 aja sukses barangnya dia pegang itu, yes, itu pasti direkomendasi. Ngerti? Biasanya seperti itu Pak. Bapak kalau sudah jual barang di marketplace, resellernya terlalu banyak, marketplace-nya akan membersihkan otomatis. Sama Bapak daftar Pak jadi sopir, Bapak itu serakah. Sopire Gojek iyo, sopire Grab iyo, sopire Shopee iyo. Terus ketika centing terima panggilan, Shopee nyeluk, kene nyeluk, handphone muni kabeh. Situ pun gak ono sing keberes. Karena serakah. Pak, rezeki tidak akan tertukar Pak. Kayak ceritanya sinetron, rezeki yang tertukar nggak akan tertukar. Jadi kalau Bapak lakukan servis dengan benar, puas, pelanggan puas, Bapak akan dipercaya, direkomendasi. Otomatis Pak. Algoritmanya itu seperti itu. Dan itu rahasia sukses saya 23 tahun belakangan. Jadi Bapak lakukan terus, niscaya orang akan trust. Bapak mau kemana aja semua sama Bapak, nggak cuma di GG. Karena Bapak harus paham cara kerja sukses ini seperti apa. Kalau Bapak cara kerja sukses ini Bapak tidak benar, Bapak mau kemana pun semua nggak bisa. Ya model kayak supir 1 megang 3 aplikasi tadi.
Akhirnya si iki gak handle, iki gak handle. Karena serakah itu tadi, takut rezekinya hilang. Nggak bisa begitu. Bapak, saya pernah ketemu seorang supir. Ini cerita benar Pak Kris. Dia ini supir Grab. Saya tanya, Pak, Bapak ini supir Grab sejak kapan? 4 tahun lalu. Loh, lama sekali. Bapak nggak pernah pegang Gojek? Enggak. Bapak nggak pernah jadi supirnya, dulu kan ada namanya apa? Uber. Enggak. Dulu ada ini, enggak. Saya Grab ya tetap. Dan ternyata dia tuh supir yang top performa. Jadi tiap hari begitu buka aplikasi centing pasti ada penumpang yang masuk. Enggak tahu. Karena saya ini fokus. Nah ini cerita yang sama Pak, seperti Bapak di perusahaan. Bapak di KK belum berhasil, Bapak pegang Kiki. Pindah ke Kiki. Kiki kok belum berhasil, pindah ke Kakak contohnya. Pindah ke Kuku. Pindah ke direct selling lain. Dodol pecel ayam gorong sukses, dodol pecel bebek. Pecel bebek gorong sukses, pecel bekecot. Pecel bekecot gak sukses, dodol welut. Welut gak sukses esok. Bingung apa sih dodol mana. Nah ini karena mindset, gak ada yang fokus. Jadi kamu mau jadi top performa itu gimana? Gak bisa. Karena semua dipegang. Dan bagaimana konsumen yang membutuhkan produk KK itu bisa percaya? Kalau kamu sendiri setiap tahun rubah profesi, Pak. Bapak lebaran tahun ini, Mas, kowe kerja apa? Oh, aku distributor KK. Oh, alhamdulillah. Tahun ngarepnya, Mas, kowe kerja apa? Oh, aku saiki dodol panci. Untuk tahun ngarep silaturahmi, saiki apa? Oh, aku saiki kerja nek kene. Kok kerja ngono sing tetep iki. Artinya apa, Pak? Kalau saya Pak sampai detik ini sampai detik ini, kalau saya ketemu teman, Chan, kamu masih di KK? Loh, ini jawabannya pertanyaannya lucu. Aku ini sendiri no perusahaan nih. Kok pertanyaanmu itu lucu? Kamu yang nggak update aja. Gila ya, sekarang produk KK dikenal di mana-mana. Lah ya, memang seperti itu harus kerja satu itu jadi. Bukan ketika ada masalah melarikan diri. Coba orang-orang kita, ada masalah, cari solusi lah. Ada masalah, cari solusi lah. Kamu dimanapun masalah selalu sama. Orang sukses itu menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Jadi Pak, sementara lupakan dulu marketplace, menurut saya. Marketplace itu lucunya itu gini, nanti ke depannya kalau semua produk kita dibersihkan oleh pihak marketplace-nya sendiri, ke depannya marketplace itu udah nggak prospek sama produk itu. Kecuali KK sendiri menghapus semua kedistributoran, KK-nya jualan sendiri. Lah selama KK masih pakai platform direct selling dan reseller, tidak prospek ke depan. Karena cepat atau lambat peraturan dari APLI juga melarang. So paham di sini. Tapi kalau buku Success Before 30 dan buku BPB itu tetap ada marketnya. Ya, karena kita memang batasi. Ya. Jadi kita memang batasi. Kedepannya saya juga mau fokus. Kalau bisa memang kita utamakan ke reseller kita. Saya menghindari reseller luar itu untuk menjual produk BPB dan SP30. Ada ini kemarin sudah. Ada. Bukan komunitas yes, tapi menjual produk SP30, BPB ada. Cepat lagi penjualannya. Nah, saya ke depan mau menghindari. Kenapa saya menghindari ya? Karena saya lebih mengutamakan komunitas yes ini. Membantu agar kesejahteraan komunitas yes ini lebih utama bagi saya, supaya saling mendukung. Makanya Pak, saya jamin satu Pak, jualan Pak nggak ada banting harga, jualannya pasti laku, orang pasti cari buku ya. Yes. Nah itu Pak Kris, Mama, Pak Andi boleh testimoni sedikit supaya meyakinkan Bapak. Nah ke depan nanti produk KK juga seperti itu. Silakan kasih kesaksian. Oke. Kalau saya pribadi jual buku itu dari pertama kali programnya berjalan, tahun berapa? Buku itu sekitar 2 tahun lalu. Nah, 2 tahun yang lalu. Nah, kenapa kok enak sekali jualan buku? Yang pertama, ini kan merchandise-nya Success Before 30 ya Pak ya, sama teman-teman yang lain. Jadi menurut saya enaknya gini, pembelinya sudah ada, cuman mereka mau cari beli ke siapa. Nah, tugas kita hanya menunjukkan bahwa kita ini jualan merchandise-nya SP30. Jadi semudah itu sih Pak. Semudah itu. Jadi kenapa kok bisa mudah? Coba dijelaskan. Mudahnya adalah satu,
Karena yang minta itu banyak, yang menyediakan sedikit. Ya, mungkin seperti Pak Kris ya. Iya. Kurang lebih kita punya pengalaman kurang lebih sama. Jadi yang permintaannya banyak, tapi yang menyiapkan sedikit. Nah, kenapa kok bisa mudah dan beli ke kita ya? Karena kita ya tadi sering posting, mengenalkan diri kita bahwa kita ini juga adalah salah satu reseller resmi dari buku Badai Pasti Berlalu sama Success Story, bahkan kaosnya. Nah, lanjutan lagi daripada itu, setelah mereka membeli merchandise-nya, bukunya, kaosnya, mereka juga pengen belajar komunitasnya kan. Nah, akhirnya kita bisa lebih mudah masuk ke dalam ke sana. Nah, apalagi pertama kali memulai program ini, saya lupa Pak Chandra itu subscriber-nya berapa Pak? Kalau nggak salah buku itu masih belum sejuta. Belum sejuta ya? Sejuta lebih lah. Sejuta aja sudah peminatnya banyak, apalagi sekarang ditambah dengan semua media sosial Pak Chandra yang terus bertambah. Ini kayaknya permintaan sama penawarannya tuh permintaan jauh lebih tinggi daripada penawarannya. Itu aja yang saya dapat. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, termasuk produk KK sebetulnya. Produk KK itu permintaan banyak. Ya. Cuman yang jual itu mau beli di mana bingung. Pembeli itu mau beli di mana. Makanya ya itu loh, model penjualnya kayak si penjual sandal tadi pertama itu loh. Belum aku gon mulai sing nganggo sepak sandal. Ya itu, terus tipe penjual kedua, setiap tahun ini ganti profesi itu. Hari ini gini, besok tahun depan dodol klambi, tahun ngarep dodol pulsa, ya. Aduh, besok nggak tahu apa lagi yang dijual. Nah inilah nggak konsisten. Coba kalau nama Anda personal branding, dia ngomong di RT saya, kamu pakai Nates. Oh ini belilah di satu teman saya ini, dia itu pegang KK sudah 5 tahun lalu. Berarti setiap orang di kawasan itu kalau ingat di situ KK ingatnya dia. Kamu sukses ya? Sukses. Itu aja sudah cukup Pak. Dia itu loh konsisten di produk KK. Itu luar biasa. Nah muncul nama Bapak. Ya nggak salah Pak kalau semua orderannya masuk ke Bapak. Kenapa? Karena Bapak konsisten di komunitas Yes. Nah itu rahasia sukses paling utama di situ. Bukan berarti Bapak hari ini tuh di semua market platform nggak seperti itu. Itu kuncinya Pak. Keberhasilannya sama kayak penjual sopir Grab itu tadi. Ya, nangkap ya? Ya, saya pertajam Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak saya pertajam. Saya suka pertanyaan seperti ini. Bagus, tepuk tangan. Next. Oke, pertanyaan berikutnya ada yang mau bertanya? Saya masih ada waktu 15 menit. Silakan Pak. Silakan. Ya, setiap kali pulang dari sini closing saya kok mudah Pak. Selalu ada orderan yang muncul. Setiap kali pulang dari sini. Iya. Terus ada satu cerita, saya nggak pernah posting Sylvian, tapi tiba-tiba ada orang mencari saya, kontak saya, mau order Sylvian. Wow. Dan di saat itu juga langsung closing. Besoknya langsung saya anterin ke rumahnya. Padahal nggak pernah posting. Oke. Sekian Pak. Ya, ini testimoni atau bertanya? Ini berarti kesaksian. Senang saya kalau kesaksian. Makanya kalau tanya terus kok bosen aku ya. Saya lebih senang kesaksian. Oke, saya jawab. Kenapa itu bisa terjadi? Kayak pertemuan penting. Iya Pak. Bisa. Ini paling rajin pikiran ya, lebih di pertemuan. tenang. Oh, datang terus ya? Ini datang. Ya. 3 kali ini. Ini Pak. timnya siapa? Pak Kris ya? Ya. Nah, ini bagus. Ini salah satu rahasia sukses. Tahu kenapa? Saya jawab. Itulah yang namanya energi. Sama seperti nanti Anda pulang pakai kalung itu untuk coret-coret awan. Tapi konsisten loh ya. Kayak kamu tahu kaca pembesar tuh, Iya. yang bakar kertas itu tahu ya. Jangan pindah-pindah loh ya. Ya kalau pindah nggak ada yang kebakar. Itu gini terus. Mereka memang tangannya capek tapi gini terus. Gini terus. Kalau perlu kamu lukisin. Oh, tempat yang sama. Tempat yang sama gini terus. Nanti akan berbentuk persis seperti yang kamu lukis. Awan. Itu pasti. Dan kalau bisa cari awan yang jangan bergerak. Jadi awannya bisa di screenshot. Ya tapi jangan logo KK gitu ya jangan. Maksudnya nanti itu terlalu nggak beraturan. Kalau bisa satu titik aja. Nah itu namanya energi. Ketika ada sebuah pepatah bilang, ikuti kata-kata saya. Di mana hatimu, Di mana di situ rezekimu. Di situ rezekimu. Di mana hatimu, Di mana hatimu. di situ rezekimu. Di situ rezeki. Siapa yang pengen banjir rezeki? Pertanyaan saya, hatimu di mana? Nah kalau adik ini kan hatinya di sini, rezekinya muncul. Kenapa saya setiap kali pulang pertemuan mesti ada closing? Ya itu yang benar. Karena di situ hatinya, rezekinya datang di situ, deras. Karena dia fokus. Bukan sebentar Shopee, bukan sebentar ini, bukan sebentar Gojek. Nanti Uber kok sesuk nggak aplikasi dewi.
kabeh dikerjain, nggak jadi. Tukang sumur ya tukang sumur. Jadi pastikan kamu tukang sumur yang terbaik di kota itu. Jangan tukang sumur iya, sedot WC iya, tukang talang iya, kabeh dikerjain. Namamu tuh nggak jelas. Kalau orang ngomong sahabat entrepreneur, pasti channel Success Before 30. Ya itu. Karena channel kita channel entrepreneur terbesar. Jadi channel kita ini channel UMKM, motivator semua Indonesia larinya ke channel kita. Jadi jangan lari-lari. Karena kita terbaik di bidangnya. Ngerti maksud saya? Nah itulah baru namanya konsisten. Nah inilah seorang, tidak ada yang mudah mas. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang di muka bumi. Kalau kamu untuk konsisten itu aja, kamu pecah-pecah fokus, maka hasilnya itu nggak ada yang maksimal. Kembali ke pertanyaan tadi. Nah ini kesaksian, ini saya seneng itu. Maka pulang ini rezekinya banjir lah. Amin. Ya. Amin. Kalau kalian fokus dengan apa yang saya dengar tadi, fokus, rezekinya nular. Nah, saya ini kan ngasih rezekinya kan sama, ngasih energinya kan semua sama. Tapi kan daya tangkap si orang kan beda-beda. Kalau ini nangkep apa yang saya maksud, dia nyerap energi saya. Pulang rezekinya nangkep. Padahal kalau sama-sama posting ya mungkin orang itu beli sama saya kan. Tapi kan saya enggak. Saya berikan semua sama kalian. Supaya kan kalian jualnya gampang. Tapi kamu demo Sylvia ngerti? Ya ngerti. Lah iya ini lucu ya. Tapi payu iso ya. Jadi mulai sekarang kalau kamu mau diorder orang Sylvia terus kamu harus ngerti teknik mengoperasikan Sylvia. Berarti namamu sebagai distributor KK itu tercantum. Oh berarti kamu dipercaya. Ini kan Sylvia produknya KK. Nah ya udah. Perusahaannya Pak Chandra ya udah. Memang sekarang ini nama KK Indonesia sudah mulai terkenal. Sejak kawinannya Atta Aurel kemarin. Tapi tunggu ya, habis ini Rizky Bilar sama Lesti Kejora kawin nanti kita lebih terkenal lagi. Jangan sudah sangat terkenal baru kamu join. Yang sudah lama tidak aktif, aktif lagi. Oh kebanyakan mono. Nah itu kan tipe-tipe orang yang oportunis. Gojek dipegang, semua dipegang. Saya kemarin loh baca di grupnya tim kita yang satu. Ibu-ibu tuh ngerasani satu orang. Oh dulu sudah join KK sudah ada peringkat. Terus gak lama kemudian jelek-jelekin KK. Tapi sekarang KK rame balik lagi Jul. Loh ini kan sikapnya gak benar. Ngerti? Berarti kan di sana ada uang dia kejar. Nggak ada uangnya nggak kejar. Berarti orang ini mentalnya salah. Dia ngejar uang. Dia nggak tahu gimana caranya uang ngejar dia. Saya selalu bilang, jangan kejar ayam. Kalau kamu kejar ayam, ayamnya lari. Yang benar kasih jagung, ayamnya morong. Morong. PTE KP piro 10 20 teko kabeh. Karena kamu punya jagung. Gitu. Kamu seumur hidup ngejar ayam terus. Ayam mulai kasih Pak. Ya toh, kon tangkepnya ini ulune tok sing mbok cekel, PTE gak iso. Oleh ulune tok ra. Gak iso. Ngerti maksud saya? Oke? Bagus. Ini testimoni yang baik. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi Pak. Oke, Silakan. ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya atau mau testimoni? Saya lebih senang. Atau mau kesaksian? Kalau ada yang mau kesaksian, apa efeknya Anda datang ke pertemuan siang minggu ini setelah COVID? Ayo, ada perubahan apa? Ayo, yang mau sharing boleh, silakan. Jadi nggak harus bertanya. Ayo, yang sudah beberapa kali hadir ke pertemuan yang ada saya ini, lebih intensif ini, ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan Bapak Ibu berbagi ya. Atau tetap gono efeknya? Loh Pak, gono efek itu berarti nggak ada efek? Enggak, salah. Nggak ada efek itu artinya statement saya ini masih membersihkan mindset kuno Anda. Lah membersihkan mindset lama gimana hari ini mau dapat rezeki? Karena Anda sendiri itu masih punya penumpukan old mindset. Dan ini kan datang ke sini untuk bersihin. Yang bersihin otomatis tidak bisa dapat rezeki yang baru. Tapi kesabaran. Sabar, hilang. Waktunya tiba langsung berubah. Makanya saya lebih senang mendidik orang yang polos, mau dibentuk tapi mau maju. Ya, daripada hari ini saya mantan supir Gojek Pak, penumpang saya sudah ribuan. Gojek gak peduli Pak. Yang penting kamu rajin tak rekomendasi.
Pelayanan tepat waktu, semua orang ngasih bintang 5. Sistem yang merekomendasikan Anda, bukan kamu yang aku itu ngantor ribuan orang Pak. Gak penting Pak. Jadi besok kalau Gojek terima saya jadi supir, Gojek pasti namanya baik Pak. Kon promosi ono mbek Gojek diguyur tok Pak Gojek. Iki zaman nopo, zaman saiki. Zaman algoritma, itu jangan cangkemmu dan lambemu itu. Ngerti maksud saya? Ya, ini paham ya? Ini bedanya sama zaman dulu Pak Kris. Kalau zaman dulu kan dia cerita, ini hebat. Nggak laku zaman sekarang. Semua sosmed, portofolio, track record udah ketahuan semua. Loh, saya mau cek kalian satu persatu ini loh. Ketahuan kalian itu masa lalu kalian sama siapa? Ketahuan semua. Kalian bisa prestasi atau tidak itu ketahuan semua. Nggak usah kalian promosi nama kalian, nggak perlu. Tapi kalau kalian polos, sukses, mau maju benar-benar, kalian pasti akan berhasil pada waktunya. Ya? Ya kalau nggak ada yang mau tanya ya, saya giliran bertanya terakhir. Tolong satu pertanyaan untuk semua. Kok SCTV? Kalau besok kita nih promosinya gencar-gencaran, kalian postingnya gampang. Gampang. Promosinya gampang. Gampang. Betul? Segampang kalian promosi buku tuh. Betul ya? Ada yang nanya gini apa saya? Pak, kenapa bukunya nggak dijual di Gramedia? Iya kan? Ya. Kalau bukunya saya jual di Gramedia, berarti kalian tidak punya kesempatan jadi reseller. Yang jadi reseller itu Gramedia. Ngerti? Ya. Loh, kita ini punya satu distributor. Nih dengar ya. Kemarin gara-gara jual buku aja bisa membayar pesta perkawinan ya. Loh ya itu benar. Bisa bayar pesta perkawinan apanya gitu bisa kebayar. Saya juga turut happy. Itu padahal dari komisi jualan buku. Itu berapa puluh juta omsetnya. Betul ya? Bapak jual pulsa gak bisa Pak. 10 juta 5.000. Maksimal 10.000 lah komisinya. Bener loh, maksimal 10.000 loh komisi. Gila. Ya kan? Kamu kalau 10% kan 1 juta. 1% kan berarti 100.000. 0,1% Pak. Komisinya tidak sampai. 10 juta loh, komisi maksimal 5.000, 10.000. Mau kerja apa Pak? Makanya tidak menguntungkan. Jadi agen pulsa itu kalau tipis untungnya. Memang produk sejuta umat, tapi gak ada untungnya. Sesuai ya pegel. Sekali hilang, orang yang berhenti jadi agen pulsa itu kebanyakan kalau ada barangnya keselip dan hilang. Namanya ada human error. Ada human error itu otomatis ada barangnya hilang. Nah, saya kembali ke cerita jual buku. Buku Sukses Before 30 dan buku SP30. Pak, kenapa Pak? Saya sudah posting produknya artis, produk buku. Kenapa kok saya tetap closingnya itu kecil? Saya jawab. Kembali lagi kepada cara kalian menjual. Tadi pagi saya lihat Pak Vino posting. Saya senang. Pak Vino postingannya gimana? Dia review buku itu. Dan di bab berapa dia testimoni. Nah, itu cara jual yang benar. Kalau kamu jual Sylvia dan kemudian laku, itu memang hari itu rezeki. Tapi kok saya nggak yakin kamu bakal jual Sylvia sampai 1.000 unit itu, saya nggak yakin. Karena kamu nggak pernah review. Kamu hari ini tuh cuman mungkin ada orang nyasar kepingin beli Sylvia tapi nggak tahu beli di mana. Pas kamu posting. Mbak belala Mbak Gayung bersambut, tapi kebetulan kayak gitu tuh nggak setiap hari. Yang kalau mau setiap hari adalah kamu posting, kamu bikin reviewnya. Pemakaian Sylvia, kamu yang bicara, itu seperti ini. Kamu posting di YouTube. Besok-besok kalau orang cari Sylvia nomor 1 itu punya kamu. Dan belinya bukan di marketplace, belinya langsung geng WA atau nomor kkd.id kamu. Selesai. Besok-besok kamu menjual Sylvia. Sama saya punya seorang distributor. Nah ini saya namanya sih ada DRM. Tahu dia itu apa? Dia main kata kunci. Jual di mana SOD tahu di mana? Pakai kata kunci lupus. Jadi semua orang kena lupus, dia review SOD-nya bagus. Jadi penderita lupus satu Indonesia bahkan dunia itu beli SOD-nya sama beliau.
dan dia jadi Diamond Star Director. Itu benar. Omset SOD kantor habis kena dia karena dia ahlinya lupus. Nah itu tekniknya Pak, itu jauh lebih canggih daripada Bapak taruh di marketplace. Karena Bapak nggak ada diferensiasi, nggak ada keunikan. Itu main kata kunci itu juga bisa. Nah, tahu ya kata kunci ya? Kalau di Google itu ada kata kunci, sosmed itu ada kata kunci. Nah itu teknik juga Pak, lebih pintar lagi. Jadi Bapak ada spesifikasi ke penyakit apa, orang carinya apa. Sama juga, kalau kamu Sylvia, mungkin bukan Sylvianya, tapi ada solusi wajah kencang dalam 10 menit. Reviewnya produk Sylvia, kamu yang demo. Mungkin bukan kamu yang demo, siapalah, tapi intinya ada kamu di sana. Kamu nggak usah muncul wajah, tapi ada kamu di sana. Seret, orang percaya sama toko kamu, penjualannya tepat waktu, sampai juga tepat waktu. Akhirnya orang konsisten. Nah, kembali ke cerita saya tadi soal buku. Ketika hari ini toko kamu mau dipercaya, review bukumu itu harus bagus. Bab sekian, ini sesuai dengan kondisi saya. Di buku ini dijelaskan tentang demikian. Nah, itu kan semua membahas masalah kehidupan manusia, betul? Masalah manusia itu suksesnya apa, jatuhnya apa, problemnya apa, kenapa usahaku sepi, bla 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 bla. Itu semua jawabannya ada di buku Success Before 30 dan Badai Pasti Berlalu. Nah, ketika kamu bisa sebutkan babnya berapa, halaman berapa, orang tertarik kan? Jadi nggak ada kamu jual buku kebetulan cuma masalah branding, itu nggak ada. Tapi betul-betul isi dan bobot buku itu kamu review. Ketika kamu review, toko kamu akan semakin dipercaya. Jadi semakin banyak jutaan orang membutuhkan, tapi produk kita ini belum terlaku sampai 1 juta pun belum. Produk Success Before 30 dan BPB itu belum ada terjual 1 juta buku. Padahal subscriber kita udah 3,4 baru YouTube. Instagram 300.000, 3,7. 3,7 nih terjual 100.000 piece saja belum. Jadi pangsa pasarnya masih luas lah. Banyak sekali. Seandainya beli itu saya nggak minta banyak aja, 1% aja dari subscriber kita. Itu 370.000 loh Pak Handi. Jauh. Kalau kamu bisa jual 370.000 nggak usah banyak. Kamu jual 10.000 buku Badai Pasti Berlalu aja. Untungnya berapa? Hitung. 10.000. 10.000. Nggak usah yang 50.000 ya, untungnya yang 35 aja. 10.000, untungnya 35.000. 350 juta Mas untungmu Mas. Oh Mas di Surabaya tengah kota mbok tuku kok di jero gang. Temenan. 350 juta itu kalau kamu jual 10.000 piece saja dari toko kalian. Lah ini pangsa pasarnya berapa? 3.700.000. Masih besar nggak pangsa pasar buku ini? Lebih besar penjualnya atau lebih besar orang yang membutuhkan? Permintaannya itu lebih banyak, tapi dia nggak tahu mau beli di mana. Makanya di kolom chat itu selalu tanya, Pak nggak dijual di Gramedia, nggak dijual di sini. Orang masih bingung, karena penjual kita kurang proaktif. Nah, jadi tips saya, pertanyaan saya satu. Intinya sharing saya sepanjang hari ini itu satu. Kuncinya, kalau orang tahu produk kita kan dikenal masyarakat. Dalam waktu singkat, produk kita ini akan boom dikenal oleh seluruh masyarakat. Kemarin aja, gara-gara pernikahan Atta Aurel yang dihadiri Pak Jokowi sama Pak Prabowo, itu aja gara-gara itu kemarin. Kalau kita ini udah super heboh, betul ya? Nanti moga-moga bulan depan ya, nggak lama lagi, bakal super heboh kedua. Tapi dia bingung mau beli di mana. Nah, kalian harus proaktif di semua sosmed. Semua sosmednya artis itu Rizky Bilar lah, Lesti Kejora wis komenan semua guys. Ya kan? Jadi pastikan orang kalung kesehatan viral. Aku lihat juga IG itu ada yang kalung kesehatan viral gitu. Ada juga yang enggak tahu lah ya siapa yang, tapi setelah dilihat portofolio bagus, jadi orang akan terpercaya dengan toko kalian. Ya, jadi sama juga dengan cerita yang tadi. Anda pakai produk GG 5 tahun, tapi orang nggak tahu mau beli di mana. Jadi orang akan ingat Anda di manapun. Di kampung itu orang akan ingat Anda. Oh kalau mau beli produk GG di orang itu aja. Wes nggak usah beli sama orang. Sukses kamu. Kamu nggak usah tanya rezeki itu kemana. Kamunya sendiri aja nggak konsisten. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Ayo.